pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pembelajaran fisika kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita cek ya kesiapannya. Ade ada, Elia ada, kemudian Deborah ada. Oke, ada semua ya hari ini ya. Jadi kita akan mulai hari ini belajar tentang materi energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini merupakan solusi dari masalah keterbatasan energi yang dihadapi oleh lokal maupun regional, di mana kita sebagai pelajar dapat berpartisipasi untuk membuat energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Potensi apa yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk menjadi energi terbarukan? Nah, untuk dapat menjawabnya, kalian harus mengikuti pembelajaran fisika hari ini dengan antusias. Semangat nggak? Semangat! Kalau sebelumnya, kita akan menyaksikan video yang ada di LKPD yang dibagikan di dalam grup WA kalian, atau bisa kalian saksikan pada layar di depan di sini ya. Mari kita saksikan bersama apa isi dari video ini. Tolong kalian amati, simak, tuliskan dan Nah, dari video yang telah kalian saksikan tadi, apa yang kalian amati dari video tersebut dan faktor apa penyebabnya? Ada yang mau mengungkapkan tentang hal ini? Oke, silakan coba Nafisa. Menurut saya, fenomena kelangkaan gas ini dikarenakan adanya kurangnya bahan pembuatan gas atau bahan dari fosil, dan juga hal ini disebabkan karena adanya permintaan yang melonjak akibat semakin bertambahnya penduduk. Nah, gas LPG ini kan berasal dari energi yang tak terbarukan, yang dimana energi ini bisa berkurang dan lama-lama akan habis. Dan bahan gas LPG ini bisa habis karena terus memenuhi keinginan manusia yang terus bertambah. Oke, terima kasih Nafisa. Kita beri tepuk tangan. Baik, sekarang kalian bisa melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan wawancara terhadap tim ahli terkait dengan permasalahan yang kalian amati tadi dalam video seperti itu. Baik, silakan untuk kalian lakukan proyek ini. Ayo kita let's go. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Di sini saya izin untuk mewawancara Ibu tentang kelangkaan bahan bakar gas LPG. Ya boleh. Ibu di rumah menggunakan bahan bakar apa Bu? Pakai gas tabung 3 kilo. Terus? Bagaimana ketersediaannya tentang gas LPG 3 kg? Kadang-kadang lancar, kadang-kadang susah sulit. Satu dengan harga yang suka turun naik. Kadang mahal, kadang turun. Posisinya pas apalagi menjelang hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu suka ada kelangkaan gas. Oh, jadi tentang gas LPG ini kadang-kadang susah mendapati tabungnya Bu ya? Iya. Oh, yaudah. Terima kasih Bu. Sekian dari kami. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih ceritanya? Nah, Bu, jadi kan kami ada tugas wawancara. Nah, kami ditugaskan untuk mewawancarai Ibu terkait kelangkaan sumber energi. Nah, jadi pertanyaannya itu, Ibu ke Solo itu menggunakan mobil kan, Bu? Iya. Nah, gimana sih cara Ibu mendapatkan bahan bakarnya? Atau dari mana Ibu mendapatkan bahan bakarnya itu? Biasanya ibu beli di SPBU. Tapi akhir-akhir ini karena semua melihat berita di televisi, di koran, di internet,
bahwa langka. Bahkan malam ini pun ibu tidak kebagian, sudah antri panjang. Ketika sampai sana tidak kebagian. Itu untuk sebulan ini ya, hampir sebulan ini gitu. Harus duluan, nggak tahu kapan datangnya kan, itu kendalanya. Gitu kan. Jadi ketersediaan bahan-bahan itu langka ya Bu? Langka untuk sekarang, apalagi mendengarnya dalam seminggu ini mau naik lagi. Gimana coba? Kan langka. Apa Ibu nggak pernah tuh Bu misalnya beli di kayak warung-warung ecer gitu? Nggak bisa, malah pemborosan kan, harganya kan sudah dimainkan gitu loh. Kalau sekelas mobil dia rugi, makanya harus beli ke SPBU. Dan juga mobil itu tidak diperuntukkan yang untuk pedagang eceran itu kayaknya nggak hanya dia untuk banyak ya, hanya untuk motor kan mereka juga. Kalau motor kan nggak, hanya stoknya juga nggak banyak untuk yang di pinggir-pinggir jalan gitu, hanya khusus buat motor. Kalau mobil mungkin dia nggak sanggup kali, habis ntar kalau dibeli mobil kan gitu. Jadi mungkin itu aja Bu yang mau kami tanyain. Jadi terima kasih Bu. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Amin Pak. Apa yang mau ditanyakan silakan. Ini Pak, saya mau nanya bagaimana tanggapan Bapak dengan kelangkaan bensin, gas yang semakin mengurang Pak? Oh gitu. Memang ini generasi penerus ya. Kita ini menggunakan fosil yang tentu ada waktunya akan habis. Iya. Oleh sebab itu, untuk meneruskan kehidupan berbangsa bernegara, dalam hal ini bahan bakar ya, perlu ada solusi. Iya. Jadi berbagai macam solusi, ini ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Nah, yang bisa diperbarui itu salah satu contohnya ya, seperti penggunaan air, angin sebagai sumber energi kan, matahari, dan salah satu lagi ada yaitu briquette. Ya, Iya. briquette ini fosil juga, tapi kita buat dari tanaman ya, yang mungkin di halaman kita itu banyak tidak dimanfaatkan. Nah, ini solusi yang paling sederhana tapi manfaatnya cukup besar. Jadi kita ambil sampah-sampah berupa daun ya, rumput-rumputan, mungkin kita ngewarit di halaman rumah, kemudian nanti dikeringkan, nanti dilakukan ada caranya, yaitu seperti kita buat arang dulu ya, arang kayu, kemudian nanti cara kerjanya mungkin tidak sederhana ya. Iya. Pembuatan briquette ini, sampah-sampah, daun-daun segala macam, ranting-ranting ya mungkin ya, yang tidak terpakai itu, nanti penggunaan sudah pernah cara membuat arang. Nah, itu kan Iya. digali dulu tanah atau tidak digali bisa itu. Nanti ditimbun ya, atau ditutup dengan daun-daun juga, jangan sampai ada udara masuk, ditimbun dengan tanah. Nanti waktu pembakaran ditutup lagi. Iya. Dan sekian waktu itu, kalau kayu itu lebih kurang pembakaran buat arangnya itu lebih kurang dia sehari semalam. Sudah bisa buat briquette itu. Dan situ nanti kita hancurkan ya, cara pengolahannya briquette ini selanjutnya seperti itu. Yang jelas ini sebagai bahan baku untuk penggunaan bahan bakar. Apalagi mau tanyakan? Tidak ada, mungkin itu solusi yang sangat mudah ya Pak Ya untuk digunakan. benar, gunakan, dan setiap orang saya kira tidak perlu ilmu tinggi ya, sederhana, yang penting mau berbuat. mencoba, Ya, mau berbuat seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang ditanyakan. Itu saja. Iya. Mungkin saya lanjutkan lagi nih tambahan ya. Jadi iya. setelah itu pengolahan briquette ini kan itu kita masuk ke suatu wadah ya, wadah mau seberapa besar kita gunakan ya sesuai dengan bahan baku yang ada, dan kita kasih lem nanti sebagai perekatnya ya. Lem ini berbagai macam ya. Bisa menggunakan lem dari aci, kita buat sendiri ya, tidak usah beli ya. Mungkin kita parut singkong, yang ada singkong, nanti kan singkong itu kan diendapkan setelah diparut kan, atau digeprok itu dengan dengan besi, mungkin dengan batu digeprok. Nanti kira 2,5 jam atau 2 jam itu mengendap. Nah, endapan itu adalah aci. Ditumpahkan airnya, aci itu kita gunakan untuk sebagai lem. Jadi tidak banyak menggunakan biaya, yang penting kita mau
menanam singkong, mungkin singkong makan, singkong racun yang mudah tumbuh ya kan, itu sebagai alat atau bahan untuk membantu membuat briket. Itu kita ambil acinya kalau untuk singkong, perekat. Setelah kira-kira cukup memadai sebagai perekat, baru kita cetak. Habis cetak nanti dijemur. Nah, setelah dijemur tuh jadi itu, ya. Dijemurnya berapa jam, Pak? Atau berapa hari? Cukup saat 24 jam lah. Jadi lebih bagusnya 24 jam. Tapi kalau tergantung dengan bahannya, kalau bahannya itu dia halus itu agak lama. Tapi kalau bahannya kasar agak cepat dia keringnya. Ya tergantung dengan bahan yang akan briket yang kita ambil ya, atau kita pakai nanti. Nah, ini kan artinya ada semua di sekitar kita dan ada di rumah tangga kita sehari-hari. Jadi tidak susah mencari bahan bakunya. Nah, harapannya nanti kita lakukan prakteknya pembuatan briket ini ya. Mungkin dibantu dengan guru yang lain ya, yang bisa membantu atau bisa dengan saya ya. Suatu waktu nanti cara membuatnya ya. Kenapa? Karena saya sudah pernah melakukan buat briket ya. Gitu. Dan Itu itu tidak berguna susah, banget ya? berguna. Jadi kita nanti bisa melakukan, nanti dibuat kompor khusus untuk briket. Itu bisa kita buat sendiri dengan kaleng-kaleng yang sudah pakai ya. Iya. Kita desain gitu. Yang penting ada alat ngelem kaleng atau las lah ya. Itu bisa dibuat itu. Pernah kita lakukan itu, dan ini sebagai apa ya, nanti kalian masa depan kan bisa mensponsori ya briket ini tengah masyarakat, sehingga nanti akan ada manfaatnya ya. Jadi ilmu ini artinya gunakanlah untuk orang lain ya, kegunaan orang lain di samping untuk kegunaan kita sendiri, seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang lain mau bertanya? Tidak, Pak. Cukup. Nanti bisa buat merek dagang briket gitu kan. Jadi nanti 1 kilonya kalau dijual berapa, dengan harga murah lah, yang sangat sederhana, bisa dijangkau, lebih murah dari bahan bakar yang sudah ada seperti bensin, gas dan sebagainya itu kan. Silakan. Terima kasih ya, Pak, atas Oh ya, penjelasan. sama-sama ya. Ini namanya siapa? Deborah ya. Deborah. Nah, Deborah ini bahasa orang yang cantik gitu ya. Terima kasih Ya, sebagai terima sukses kasih ini. juga, Pak. Amin. Salam dulu ya. Ya, Iya. kasih banyak. Nah, ya. Semangat ya. Oke. Ya, maju terus, pantang mundur. Itu teriakan anak muda generasi ke depan. Ya, Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima Ya. kasih, Pak. Ini adalah sampah dari daun kering dari berbagai pepohonan. Karena di sekolahan SMA Negeri 2 Kota Bumi terdapat banyak pohon-pohonan. Nah, makanya kami berinisiatif ingin membuat briket dari daun kering. Nah, saksikan kami akan membuat briket ini. Wah, menarik sekali ya. Dari sampah daun kering ini kita bisa menghasilkan energi sumber terbarukan. Dan juga pilih daun yang kering supaya hasilnya bagus. Kalian sudah melakukan observasi lapangan ya, kemudian kalian juga sudah melakukan wawancara terhadap tim ahli, yaitu Bapak dan Ibu sekalian, terkait masalah keterbatasan energi gitu. Nah, sekarang tolong kalian tuliskan usulan rencana solusi kalian untuk mengatasi keterbatasan energi. Tuliskan rencana yang menurut kalian paling tepat. Silakan bekerja dalam kelompok menggunakan LKPD 3.
sudah diskusi, juga sudah menuliskan rencana solusi ya. Nah, sekarang siapa yang mau membantu Bu Deni mengungkapkan rencana solusinya? Ya, silakan Elia. Untuk mengatasi kelangkaan energi berbahan bakar fosil seperti gas dan BBM, maka dapat diusulkan solusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan gas yang berlebihan, mematikan kompor saat tidak digunakan, dan berjalan kaki untuk jarak yang dekat. Nah, dalam hal ini karena sekolah kami yang memiliki banyak pohon, maka kami berinisiatif untuk memanfaatkan sampah dari daun kering tersebut untuk dibuat untuk jadi briket. Nah, briket ini dapat digunakan untuk memasak sebagai pengganti gas. Oke, terima kasih dari Sugati. Elia sebagai pertama ya. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga memiliki solusi yang baik. Tadi kita sudah mendengarkan rencana solusi dari teman-teman kalian semua ya. Nah, berdasarkan dari ketersediaan sampah daun kering yang banyak di sekolah kita ini, sekarang bantulah pemerintah untuk kalian merancang gitu ya, pembuatan briket dari sampah daun kering. Kalian identifikasi jenis daunnya apa, kemudian asalnya dari mana, kemudian banyaknya sampah yang digunakan itu berapa banyak, seperti itu. Nah, kemudian briket yang dihasilkan itu harus memiliki nyala api yang baik, yaitu biasanya berwarna biru. Kemudian kalian ukur waktu lamanya bertahan briket itu seperti apa, seperti itu ya. Baik, seperti itu bisa dipahami? Bisa. Kalau begitu, mari kita mulai proyeknya. Langkah pertama, kita siapkan air dengan takaran 90 ml dan masukkan ke dalam mangkuk. Sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Dan jangan lupa kita mengaduk tepung yang sudah bercampur dengan air. Kita juga harus menambahkan air panas ke dalam larutan aci beserta airnya, setara dengan 80 ml. Langkah selanjutnya, timbanglah daun kering yang sudah dikumpulkan tadi sebanyak 200 gram. Setelah daun ditimbang, lalu masukkan daun ke dalam kaleng, lalu daun siap untuk dibakar. Untuk menghindari asap dan daun menjadi abu seluruhnya, maka kita tutup kaleng sekarang juga. Ini hasil pembakaran yang setengah jadi. Ini kan masih ada sisa daunnya, kita keluarkan dan kita tumbuk. Kita tumbuk sampai halus. Lalu disaring. Setelah lem dari aci sudah jadi, saat seperti ini, ambil bubuk dari abu arang dari daun tadi dan campur dengan lem tadi.
tuangkan sedikit demi sedikit dan adon menggunakan tangan. Bila dirasa kurang, tambahkan airnya lagi. Bila teksturnya sudah seperti ini menandakan sudah bisa dicetak. Dan masukkan ke dalam cetakannya. Padatkan agar tidak retak. Adonannya sudah tercetak tadi, taruh di tempatnya. Dan jemur di tempat yang panas agar cepat kering. Jemur tempat yang terkena sinar matahari agar dia cepat kering dan dapat cepat digunakan. Berikut hasil briket dari kelas kami. Baik, selanjutnya siapa yang akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan daripada briket yang sudah kalian buat? Ya, silakan Destia. Kelebihan dari briket yang sudah kita buat ini adalah yang pertama, dijadikan sebagai sumber energi terbarukan. Yang kedua, dapat mengurangi sampah organik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan memasak. Yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai peluang usaha atau briket ini bisa dijual juga loh. Nah, kekurangan dari briket ini adalah yang pertama, asapnya itu menimbulkan polusi. Yang kedua, pembuatannya yang lumayan lama dan membutuhkan penyinaran matahari yang cukup. Yang terakhir yaitu api yang dihasilkan belum stabil dari briket yang sudah kita buat ini. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang akan membantu Bu Deni menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan Ilham. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui solusi dari keterlangkaan energi tak terbarukan di lingkungan kita. Salah satu contohnya yaitu adalah dengan membuat briket. Nah, ini dia briketnya. Jadi pembuatan briket ini cukup mudah dengan bahan yang dapat kita temui di lingkungan kita, contohnya daun kering. Nah, dan kami sangat senang dalam pembuatan briket ini dan merupakan solusi dari keterlangkaan energi yang tak terbarukan saat ini. Betul sekali. Kita perlu tepuk tangan ya. Nah, untuk selanjutnya kalian kan punya rencana perbaikan ya terhadap briket yang sudah kalian buat ini. Siapa yang mau mengajukan rencana perbaikan ke depan? Ya, silakan. Oke, rencana perbaikan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat atau mencetaknya menggunakan cetakan supaya bentuknya lebih rapi. Lalu komposisi yang diseimbangkan supaya tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap. Lalu cepat menutup ketika membakar daun supaya tidak menimbulkan banyak polusi. Sekian. Terima kasih. Ini sesi telah kita lalui pada pembelajaran kita kali ini. Tibalah kita pada sesi terakhir yaitu penyampaian poster dari apa yang sudah kalian lakukan terkait energi terbarukan ya. Jadi terkait proyeknya silakan kalian ajukan dan presentasikan poster yang kalian buat. Silakan maju ke depan yang ingin mengajukan posternya. Energy Set Arts 2022 for affordable and clean energy. Cara mudah menghemat energi yaitu dengan menggunakan transportasi umum untuk menghemat BBM, memperbanyak fasilitas untuk menghemat penggunaan pendinginan, ruangan dan lampu. Potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yaitu briket dari sampah daun kering, bioetanol dari limbah tetes tebu, PLT mikrohidro, solar cell, dan kincir angin. Ingat, matikan lampu saat tidak digunakan. Dengan peduli terhadap kelestarian energi berarti kamu telah berpartisipasi dalam selamatkan bumi.
Science for Renewable Energy. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bertepuk fisika. Fisika